Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat pecinta silat yang dirahmati oleh Allah SWT yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia insyaallah. Hadir kembali bersama kami Kampung Silat Jampang, sebuah komunitas tentang perguruan-perguruan silat yang terdiri sekarang ada 36 perguruan yang berada di dalam Kampung Silat Jampang. Hari ini kita hadir lagi untuk melakukan diskusi dan edukasi terkait dengan persilatan. Nah, alhamdulillah hari ini hadir di sini ada Pak Joko Sarjanoko, MSI, sebagai wakil dari Guru Besar PTDA Katedra PTI. Ya, selamat datang Pak Joko. Kemudian di sini ada juga Pak Jumail. Ya, alhamdulillah beliau sebagai Dewan Perawat dari pimpinan pusat di Sinlamba, gitu ya Pak Jumail ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan para pencinta silat semuanya, rahmati Allah SWT, hari ini kita juga didukung. Di depan sini ada kelihatan Dede Water. Nah, Dede Water ini adalah produk dari Dompet Duafa yang di sini menyediakan minuman-minuman. Ya, di sini ada minuman yang ukurannya berapa ini? Berapa mili nih ya? 600 mili, dan juga ada yang kecil, bahkan ada yang galon juga ya. Kemudian juga kita mempunyai usaha namanya Dayamart. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan Dompet Duafa. Hari ini ikut mensupport kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan dari Dede Water dan Dayamart berkah ya. Insyaallah diberikan kemaslahatan untuk umat, karena memang yang kita lakukan adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu tadi. Baik, kembali kepada diskusi silat. Hari ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan tenaga dalam. Masya Allah, ini biasanya kalau kita ngomongin tenaga dalam tuh ada yang bayangannya itu seperti film-film. Yang film-film yang bisa terbang-terbang, bisa batu-batu bisa pecah berantakan di udara dan segala macam. Bisa seperti film-film zaman dulu, Brahma Kumbara, Mantili, dan zaman sekarang film apa namanya ya? Yang Prabu Siliwangi ya. Nah, Prabu Siliwangi yang luar biasa. Nah, hari ini datang dua orang pakar, karena perguruannya masing-masing seingat saya, setahu saya adalah perguruan yang fokus kepada tenaga dalam, baik Sinlamba maupun Katedra PTI. Nah, ini kita akan angkat terkait dengan masalah tenaga dalam. Benarkah sebenarnya tenaga dalam itu ada? Kalau ada, bagaimana prosesnya? Apakah ada proses-proses tenaga dalam ini yang menyalahi dari sisi proses mendapatkannya, sehingga ada yang mengatakan, oh nggak boleh belajar tenaga dalam tuh, nanti jadi sesat misalnya gitu. Nah, kita akan angkat. Nah, saya angkat-angkat sedikit sejarah tenaga dalam, nanti bisa diluruskan oleh kedua tokoh ini, bahwa sejarah tenaga dalam itu panjang sekali. Saya baca 4000 tahun sebelum Masehi ini sudah ditemukan di Mesir ya, terkait dengan tenaga dalam yang namanya disebut sebagai Krais gitu ya. Kemudian di Persia juga demikian, ditemukan dari zaman terdahulu bahwa tenaga dalam ini yang disebut dengan Dast gitu ya. Dan di Indonesia sendiri mengenal di sini tenaga dalam. Kalau Katedra di sini disebutnya tenaga dasar ya. Nah, ini mungkin juga jelaskan nanti apa bedanya tenaga dalam sama tenaga dasar, dan bagaimana proses mendapatkannya, kemudian bagaimana target ketika kita ingin belajar tenaga dalam itu, sehingga kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan benar, dan tanpa menyalahi dari sisi-sisi keagamaan kita, sehingga kita para pegiat silat ini bisa semakin meningkat kemampuan persilatan kita dari sisi fisik, dari sisi pikiran, dan dikuatkan dengan rohani, dan tentu dengan penguatan dari sisi tenaga dalam itu tadi. Nah, kesempatan pertama kami persilahkan kepada Bapak Jumail di sini sebagai Dewan Perawat dari pimpinan pusat Sinlamba. Kami silakan Pak Jumail. Sebelumnya terima kasih Bapak Ustadz Herman sudah mempersilahkan saya di boleh agak keras juga nggak apa-apa, di Kampung Silat Jampang. Mudah-mudahan kedatangan saya ini di Kampung Silat Jampang membawa keberkahan buat Kampung Silat Jampang, khususnya Dompet Duafa. Terutama buat saya sendiri, banyak terima kasih sudah diundang di Kampung Silat Jampang. Bicara tentang tenaga dalam, seperti apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Ustadz Herman, memang banyak sekali tenaga dalam ini yang ada di Indonesia. Bahkan 400 tahun yang lalu juga udah ada tenaga dalam gitu ya. Cuman masing-masing punya versi tersendiri dan kadar sendiri dan musimnya mungkin ya Pak ya, musimnya. Kalau zaman dahulu banyak peperangan, orang bisa begini, memang kadarnya seperti itu, memang dibutuhkannya seperti itu.
Tapi kemungkinan besar kalau di zaman sekarang teknologi serba canggih, nggak mungkin yang orang bisa terbang udah nggak ada kali. Mungkin gitu ya waktu ya. Gitu. Jadi saya hanya menjelaskan tentang tenaga dalam sin lamba ini. Sebenarnya tenaga dalam sin lamba ini kaitannya adalah dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang mengatakan sin lamba tenaga dalam bergaul dengan jin, itu bohong. Pasti gitu. Ya. Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada tenaga dalam, gitu. Di Indonesia nggak ada tenaga dalam, perguruan nggak ada tenaga dalam, nggak ada, bohong. Ya, intinya begini, Rasulullah juga punya, di zaman Rasulullah juga ada tenaga dalam. Bahkan yang namanya pedang Rasulullah aja, kalau memang Rasulullah ngangkat itu sendiri pakai tenaga dalam. Kalau kita dilepas dengan pedang Rasulullah dipegang, itu paling sedikit 40 orang pemuda baru bisa mengangkat. Saking beratnya. Pedangnya saking beratnya. Nggak sembarangan karena orang bisa nggak sembarangan orang untuk mengangkat pedang Rasulullah. Apakah itu bukan sudah ada zaman Rasul tenaga dalam itu? Nah, bahkan pedangan Rasulullah sekali tebas aja bisa 100-200 orang mati. Apakah itu bukan tenaga dalam? Nah, jadi kita menyinggung tenaga dalam pada saat sekarang, khususnya di Sin Lamba. Di Sin Lamba ini kita mengenal daripada sesepuh-sesepuh Sin Lamba terdahulu, khususnya saya potong aja dari zaman Pak Haji Toha bin Sieng. Pak Haji Toha bin itu Sieng. Penerusnya ya? Penerusnya dari Pak Haji Odo bin Syekh Abdul Karim Al-Bantani, disebarkan oleh Pak Toha bin Sieng. Ya, saya senang belajar. Tadi nyebut Al-Bantani berarti sumbernya juga dari Banten, kurang betul, lebih? Pak. Betul. Bisa jadi dari Banten masih ada lanjutannya lagi mungkin sampai gitu. Baik. Karena dari awalnya adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani, seorang yang namanya Naqsabandiyah ya, Qadariyah Naqsabandiyah. Yaitu dia mengembangkan sampai ke negeri Mekah dan terakhirnya di Mekah, dan meninggalnya pun di Mekah. Nah, terus dia mempunyai anak namanya Haji Odo bin Syekh Abdul Karim Banten, yang bertempat tinggal di Kerawang. Jadi dari Banten ke Kerawang ya. Guru Toha ini adalah guru yang saya pelajari tenaga dalam Sin Lamba ini, belajar dengan Pak Haji Odo bin Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Baik. Nah, dasarnya dapatnya dari tenaga dalam Sin Lamba ini, Pak Haji Toha bin Sieng ini dulu pernah belajar di Kerawang itu, awalnya cuman sebagai penyabut rumput, Pak. Ngebut rumput, ngisi kolam. Buat para jemaah yang sholat di situ, ada langgar di situ, biasa dulu disebut langgar ya. Langgar ya zaman dulu ya. Zaman dahulu langgar gitu kan. Selama 2 tahun kurang lebih, Pak Toha ini akhirnya dia minta pulang. Setelah minta pulang, barulah ditawarkan dengan Pak Haji Odo bin Abdul Karim Al-Bantani. Gitu. Dikasihlah tulisan-tulisan yang namanya dulu ada daun kaung gitu, Pak. Daun kaung ditulis. Di situ banyaklah ilmu ini. Nah, akhirnya dapatlah ilmu yang sekarang saya pelajarin gitu. Yang namanya ilmu hikmah tenaga dalam Sin Lamba. Tadi lengkapnya apa tadi, Pak? Ilmu hikmah tenaga dalam Sin Lamba. Mohon maaf, apakah ada sambungan juga dengan Al-Hikmah misalnya? Nanti kita ada banyak ya, ada kaitannya dengan Al-Hikmah. Ada kaitannya kesananya juga ada sambungannya juga. Atau saya singkat sedikit aja bahwa sebenarnya Al-Hikmah ini adalah keturunan yang ketiga, maaf buat perguruan silat Al-Hikmah. Iya, baik. Adalah keturunan ketiga. Jadi masih ada Pak Toha ini punya murid namanya Ki Sa'adan. Ki Sa'adan punya murid Ki Sairi. Kisairi punya murid Kisaki. Nah, ini yang mengembangkan Al-Hikmah. Jadi satu sumber ya intinya ya. Sumber. Tapi intinya sumbernya semua ke Pak Toha. Baik. Gitu. Inti tenaga dalam yang intinya begini, Pak. Kalau tenaga dalam Sin Lamba adalah intinya ada di perut. Di perut. Ya, mempergunakan gerakan perut. Jadi maksudnya nafas. Prosesnya dari nafas biasa dari hidung. Iya. Kemudian disimpan di perut. Enggak itu juga, Pak. Enggak pakai simpan. Pernapasan adalah salah satu penunjang. Penunjang. Jadi kalau kita belajar tenaga dalam ditunjang dengan ilmu pernapasan. Biar lebih keras lagi tendangannya. Begitu. Gitu. Biar lebih keras lagi tendangannya. Nah, itulah cerita singkat tentang Al-Hikmah. Mohon maaf buat perguruan Al-Hikmah, ini sekedar menginformasikan aja. Baik. Jangan sampai ada putus, kita tetap bersaudara. Tetap itu artinya bersaudara ya, satu sumber satu ilmu gitu lah. Nah, ini tenaga dalam ini adalah pengsyariatan, Pak. Jadi ada kalau orang yang ingin mengambil tenaga dalam, ada pengsyariatannya selama 7 kali. Apa itu pensyariatan itu maksudnya? Semacam kayak kalau orang bilang semacam kayak
ikut pengajian. Pengajian, model talek begitu? Iya, pengajian. Itu juga nggak sembarang juga kita memberikan orang. Oh, jadi kalau di Senlamba ini ingin mengambil tenaga dalam, dia mengikuti paling sedikit 3 kali pengajian. 3 kali pengajian. 3 Jumat pengajian. Baru bisa mendapatkan apa yang disebut tenaga dalam Senlamba. Itu nggak semudah kayak orang masuk bisa dapat, nggak. Dapat ya. Gitu, nggak semudah itu. Jadi kita memang sudah dari guru-guru, dari sesepuh yang ini seperti itu. Jadi kita hanya sekedar menjalankan apa yang disampaikan oleh para sesepuh Senlamba terdahulu gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Jadi pertama pengsyariatan, kalau kata orang bilang apa sih namanya, digores gitu ya. Digores gitu. Dari sisi yang mana itu digores-gores gitu sebanyak 7 kali. 7 kali ya. Kalau mereka sudah banyak 7 kali, nah baru kan berikanlah wiritan. Kalau di saya bukan amalan, Pak. Nyebutnya wiritan. Kalau amalan biasanya mencapai sesuatu, ya. Misalnya amalan nggak mempan dibacok. Ya. Nah, itu kan harus pas. Harus pas. Kalau 100 Bismillah 100 harus 100, nggak boleh kurang, nggak lebih. Ya. Kalau di Senlamba nggak ada yang namanya amalan, adalah wirid. Wirid dan zikir. Nah, wirid dan zikir itu sekuat kemampuan kita. Jadi tidak dibatasi ya. Iya. Baik. Sambil mewirid, kita setiap habis sholat kita wirid. Kalau zamannya saya dulu, Pak, pengambilan tenaga dalam Senlamba ini harus sholat malam. Oh, dilanjutin dengan tahajud ya. Kalau sekarang mungkin susah ya sholat malam. Iya, bangun pagi-pagi jam 2 bangun, besok udah kerja lagi. Udah bingung, udah ngantuk di kerjaan, ntar gara-gara tenaga dalam Senlamba dipecat orang kerja kan gitu. Jadi kita simple sekarang, ikutin zaman ya, setiap sholat waktu aja kita sholat waktu dilanjutkan dengan zikir. Dengan zikir. Zikirnya fokus kepada Allah saja. Fokus pada Allah. Bukan tidak untuk mencari kekuatan tadi ya. Enggak. Jadi di Senlamba ini zikirlah, zikir aja kepada Allah. Di saya Allah akan berikan. Kalau sudah berjanji barang siap beriman kepadaku, apapun aku minta akan aku kasih. Iya, betul kan gitu. Makanya dalam Al-Qur'an di surat ini Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Nah, intinya seperti itu. Jangan kalau ada orang bilang, kok Senlamba bisa mentalin begitu. Wallahu alam. Jadi fokusnya bukan di nafasnya ya. Nafas itu ada penunjang saja. Penunjang untuk menjadikan satu gerakan lebih kencang. Baik. Gitu. Jadi di situ. Karena jadi pada fokusnya dasarnya di spiritual tadi, zikir dan wirid tadi ya. Dengan sambil menggerakkan perut. Oh, menggerakkan perut berupa lontaran tadi. Iya. Lontaran gitu. Ada proses isian atau enggak kira-kira Pak di Senlamba? Jadi modelnya digores 7. Digores ya sampai 7 kali. Digores tadi, kemudian ada proses isian. Iya. Ada isian baru dikuatkan dengan zikir dan wirid tadi. Iya. Pantulannya berupa tenaga dari perut tadi ya. Oh, baik. Ya karena memang kenapa sih harus dari perut gitu ya kan? Karena sumber semua manusia adanya dari perut. Oke, baik. Betul. Penyakit pun adanya dari perut. Kalau kita perut lapar pasti kepala pusing. Nah, karena bagaimana ya untuk menginformasikan atau mengkuatkan tenaga dalam menggunakan perut, ya kita dasarnya semua kembali kepada perut. Itu aja yang disampaikan oleh para sesepuh, bahwa perut ini adalah sumber dari segala-galanya. Gitu. Kita lahir juga dari perut rahim. Nah, gitu. Orang nggak bisa penyakit semua datangnya dari perut. Kalau perut lapar Pak pusing, sakit, udah banyak macam, udah lemes. Kayak Kang Segi juga kan kalau perut lapar pasti sakit. Makanya di sini siapin kue nih Pak, sebelum lapar gitu. Boleh dinikmati. Ya selama 7 kali penggoresan itu baru pengsyariatan. Selama 7 kali barulah diangkat sebagai ikhwan Senlamba. Oh, diangkat sebagai ikhwan istilahnya saudara di Senlamba. Dengan pengikuti pengajian-pengajian yang diadakan setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat ngaji. Nah, targetnya kira-kira dari tenaga dalamnya Senlamba itu berupa tenaga dalam yang seperti apa? Ini kan jenisnya banyak ini Pak Jumair. Dan para sahabat kan ada yang mengatakan tenaga dalam itu ada yang bisa sifatnya untuk kesehatan, menyehatkan badan. Ada yang sifatnya berupa lontaran gitu ya, memukul dari jarak jauh. Ada yang bisa memukul benda keras pecah, bisa loncat, kalau bahasa Cinanya itu ginkang gitu ya. Ada yang kuekang misalnya untuk ketahanan tubuh dan macam-macam. Kalau di Senlamba fokusnya? Kalau di Senlamba saya agak bingung juga berbicaranya gitu deh. Karena kalau menurut yang saya saksikan gitu, saksikan sendiri gitu dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak perlu sebut namanya, guru saya sendiri, sesepuh saya sendiri. Dengan jikiran itu mereka dari sila bisa jalan. Bisa gimana? Jalan. Oh, bisa jalan. Terbang. Oh, terbang. Oh. Nah, itu kan namanya ilmu kewalian.
kita belum sampai kalau orang-orang sekarang nih. Iya, kalau mereka karomah kan gitu ya sifatnya kalau ya. orang-orang dulu kan kalau bilang zikirnya kuat ya benar ya bisa sampai seperti itu. Bahkan juga saya mendengar cerita juga Pak Toha bin Siing ini kalau dikunci pintu itu asal kelihatan sinar lampu jilid gini dia bisa masuk. Itulah. Jadi sekarang ini nggak perlulah kita bicara hal seperti itu. Yang penting kita sekarang taat. Tapi kalau itu dipakai kan keren juga Pak maksudnya Pak. Masih tetap bisa dipakai kan kalau kita kekunci masih bisa masuk. Ya, apakah masih diperlukan pada sekarang ini? Kan begitu pertanyaannya. Apakah masih diperlukan gitu. Kalau memang yang ini pilihan Pak. Biasanya pilihan. Jadi pilihan. Nanti di ketika di prosesi perguruan itu nanti ada pilihan-pilihan gitu. Orang itu akan mencapai apa gitu. Allah yang memilih Pak. Allah yang memilih, bukan kita yang menentukan. Saya misalnya pengen bisa tadi mecahin atau bisa masuk ke apa tadi lubang kunci tadi misalnya. Allah yang menentukannya. Jadi masing-masing berarti dapatnya beda-beda. Beda-beda. Oh, baru tahu saya bahwa masing-masing ternyata dapatnya beda-beda dari setiap perguruan itu. Nah, saya kalau Pak aja Jumail sendiri kemampuannya saya sendiri kan kemampuan saya cuma pengobatan. Pengobatan fokusnya. Fokusnya pengobatan. Kalau buat orang dibilang begini, bisa mental, bohong. Buka aja di surat An-Anfal. Baik. Kirain tadi dari Jakarta ke sini pakai apa nggak kelihatan gitu. Gitu. Banyak orang juga yang nggak percaya Pak. Banyak di zaman teknologi seperti ini orang diginiin bisa mental. Wah, wallahu alam kita juga nggak ngerti. Ini kan masalah gaib yang kita pelajarin. Cuman kita berfokus pada surat An-Anfal lagi, Pak. Jadi tenaga dalamnya itu tidak berwujud atau tidak bisa dirasakan tidak bisa dirasakan kalau untuk Sin Lamba karena murni tanda petik entah itu berupa karomah gitu ya. Kalau level Nabi kan mukjizat, di bawahnya karomah, di bawahnya kita sebagai manusia biasanya maunah gitu ya. Nah, apakah kita masuk yang maunah atau masuk yang karomah ya walalam bisawab ya. Iya benar gitu. Baik. Ada lagi kira-kira Pak Jumail sampaikan? Itu aja mungkin kita sampaikan. Mungkin kalau di saya secara pribadi yang mempelajari tenaga dalam Sin Lamba ini hanya untuk pengobatan, mungkin yang lain juga ada buat yang orang bisa banyak macam-macamnya Pak ya. Jadi tapi intinya di Sin Lamba ini adalah buat bermanfaat untuk orang banyak. Orang banyak gitu. Alhamdulillah. Orang banyak. Baik. Itu aja yang mungkin saya sekedar sekelumit tentang perguruan silat Sin Lamba tenaga dalam. Tapi memang intinya begini Pak, kalau sebenarnya di dalam diri kita juga udah punya energi itu tadi energi negatif dan positif. Bagaimana menyatukan satu energi, dua energi ini menjadi energi kekuatan. Jadi positif negatif gimana itu dipertemukan menjadi seperti listrik itu tadi ya, kekuatan asal pas posisinya satu kekuatan dengan dasar tenaga dalam Sin Lamba ini gitu. Baik. Itu aja, terima kasih. Baik, tadi para sahabat pencinta silat sekalian sudah dijelaskan mengenai konsep dan proses tenaga dalam yang ada di Sin Lamba ya. Kalau kita runut tadi sejarahnya ternyata berasal dari syekh-syekh ya, dari Banten dan mungkin dari tempat jauh lainnya ya, yang merupakan sumber-sumber dari ilmu ini. Dan memang penguatannya bukan lebih kepada latihan pernafasan, tapi bagaimana penguatan dari ada proses pensyariatan tadi ya, kemudian ada penguatan zikir, wirid yang sehingga menghasilkan sebuah tenaga yang hanya Allah yang tahu kita ini dapatnya apa misalnya seperti itu. Nah, ini satu sisi dari Sin Lamba. Nah, baik, untuk sesi berikutnya ini kita berdiskusi dengan Pak Joko. Nah, Pak Joko ini wakil guru besar dari Kateda PTI. Ini tentu kemungkinan menurut saya ada sesuatu yang berbeda konsep tenaga dalamnya ya. Kalau saya dengar-dengar sejarahnya ini dari Tibet ya. Dari Tibet, gurunya dari Tibet, kemudian datang ke Indonesia dan dikembangkan karena menemukan sebuah lembar-lembar ilmu yang sangat sudah langka atau sudah nggak ada ya, kemudian dikembangkan. Nah, silakan Pak Joko ini menjelaskan sejarah singkat, kemudian bagaimana konsep tenaga dalam menurut Kateda PTI. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Herman ya. Jadi mungkin Kateda ini kalau dilihat dari sejarah dari Tibet. Tapi ternyata ditemukannya sebenarnya oleh orang Indonesia. Jadi guru besar, maha gurunya itu adalah orang Indonesia, orang Medan.
yaitu Lionel Henry Nasution. Lionel Henry Nasution. Jadi orang asli. Oh, bukan gitu. orang yang Jepang itu ya? Bukan. Jadi sejarahnya Lionel Henry Nasution itu adalah yang menemukan ilmu kateda. Ilmu katedanya yang tingkat yang terakhir. tingginya itu. Nah, yang orang Tibetnya itu hanya tingkatan yang ke-6. Oh. Gitu. Ada itu, berapa tingkat itu, Pak? semuanya ada 7 tingkat. 7 Jadi tingkat. namanya kateda itu adalah ilmu yang paling tinggi. Paling tinggi. Itu berdasarkan histori lah. Historinya di situ. Kemudian Kak Lionel Henry Nasution itu punya murid 7 orang, namanya Dewan Akar. Dewan Akar. Nah, Dewan Akar itu 3-nya itu adalah pelatih saya. Oh. Yang pertama Kak Laurel, kemudian yang kedua itu adalah Kak Jimmy. Kemudian yang ketiganya Kak Otong. Nah, dari ketiga pelatih ini sebenarnya masih ada Kak Zul di Surabaya. Yang dengarnya pada kemudian ke Inggris itu bukan? Itu nanti ada cerita ada lagi nih. Oh. Ada cerita lagi. Kemudian ada lagi baik. Kak Arif Arianta. Itu yang saya tahu ada 5 orang. Baik. Berdasarkan setelah itu mereka punya murid lagi. Ya. Namanya itu Pak Made. Pak Made. Ya, Pak Made, kemudian Kak Charles, kemudian Kak Cahyo, kemudian Kak Wahyu dan lain-lain. Nah, dari Pak Made lah lahir ke Kak Jupan, Reuters Tampu Bolon. Sekarang jadi asdanya Gubernur DKI. Dari situ kemudian turun ke Kak Jamrawi. Setelah Kak Jamrawi Hasan, yang sekarang adalah menjadi guru besar kami. Oh, yang di Katedra PTI ini ya? Katedra PTI, baru turunlah ke saya. Jadi berapa ini nih, apa namanya itu? Jadi berapa tingkat ya? Pertama itu Kak Lionel, kemudian ke Dewan Akar, kemudian ke Pak Made, kemudian ke Kak Kejupan, kemudian Kak Jamri dan ke saya. Oh, saya berarti generasi ya? ke-6 ini. Ke-6 ya, generasi ke-6. Generasi ke-6 gitu. Baik. Sebenarnya ilmu kateda itu simpel. Yang penting satu, kita mesti punya agama. Oh, itu. Jadi persyaratannya punya agama ateis saja. Malah nggak bisa itu ya? Ateis sepertinya agak susah ya. Gitu, karena ini pernafasan yang dibangkitkan oleh tubuh sendiri gitu. Jadi Tuhan itu sangat memberikan rahmat kepada kita itu ke semua umat manusia, bahwa umat manusia itu mempunyai tenaga dasar. Disebutnya tenaga dasar. Tenaga dasar, bukan tenaga dalam. Saya menarik ini. Bedanya apa tenaga dasar sama tenaga dalam? Itu sebenarnya bedanya terminologi saja terminologi sih. Ya. Iya. Karena kan kenapa disebut tenaga dasar? Nah, itu ada sejarahnya. Jadi setelah di awal-awal itu namanya kateda, karate tenaga dalam. Karate tenaga dalam, katanya gitu ya, katanya karate tenaga dalam. Tapi ketika ada sesuatu hal, guru besarnya ini Kak Lionel Henry Nasution itu pergi ke Inggris. Nah, mulailah di situ semua sistem pengajaran dan bukunya itu jadi buku bahasa Inggris. Jadi Central Power. Ya, Central Power itu. Jadi Central Power itu menjadi tenaga dasar di Indonesia kan, bukan tenaga dalam, karena orang luar negeri itu nggak percaya yang namanya tenaga dalam. Oh, jadi karena pengistilahan. Jadi terminologi saja, jadi tenaga dasar. Jadi dalam hal ini tenaga dasar itu dibangkitkan oleh metode-metode pernafasan atau gerakan-gerakan yang diinstruksikan oleh atau dilatih oleh sendiri. Gitu. Nah, itu tingkatan yang pertama itu misalnya tenaga dasar perut, buang 3, kemudian buang 1. Buang 3 itu maksudnya gimana? Ambil 1, 3 kali buang kita gitu? Kita tarik nafasnya sekali, kemudian buang nafasnya 3 kali. Buang nafasnya 3 kali. Ya, kemudian buang 1, tarik nafasnya sekali, buangnya itu 1 kali. 1 kali. Oh, kemudian masuk ke dada, pernafasan dada. Ada nafas dada. Pernafasan dada itu juga tetap jadi masuknya lewat ke titik datian ke dulu. perut. Ke di bawah pusar atau di atas pusar? Di perut, bukan di pusar. Ya? Perut. Jadi di atas. Bukan pakai titik datian gitu ya? Beda sama kayak kungfu gitu ya? Beda. Dengan beda juga sama perguruan yang lain. Biasanya kalau perguruan yang lain pada waktu kita tarik nafas itu perutnya yang dikeluarkan. Ini enggak, perutnya dimasukkan ke dalam. Setelah itu masuk ke dada. Kemudian masuk ke ulu hati. Ke punggung, kemudian ke lengan atas. Itu artinya penyaluran ya? Penyaluran tenaga ya? Lengan bawah. Kemudian masuk ke kaki, kemudian ke leher, kepala, dan semua anggota-anggota gitu. Yang terutama khususnya yang memang diperlukan untuk apa itu tadi, penguatan atau juga untuk ini tadi? Sebenarnya kalau penguatan itu adalah efek samping dari latihan. Oh, hanya efek samping? Sebenarnya latihan kateda itu visi misinya itu satu keilmuan, yang kedua adalah prestasi. Oh, keilmuan dan prestasi. Dan prestasi. Kalau keilmuan itu kita adalah mencari ilmunya atau mempelajari ilmunya.
Ilmu dari pernafasannya pernafasannya. Oke. Nah, kalau misalnya prestasi itu digunakan untuk kita mendapatkan yang namanya kejuaraan. Kejuaraan. Gitu. Jadi visi misinya itu adalah keilmuan sama prestasi. Oh, jadi maksudnya gini, bukan target misalnya dari Kateda ini kalau orang bisa lulus, misalnya saya pernah lihat mukulin lempeng besi bisa pecah misalnya begitu. Bukan itu ya targetnya? Bukan. Oh, bukan. Targetnya bukan itu. Itu hanya sebagai sebenarnya kayak efek latihan pernafasan buang 3, buang 1. Itu kita efek sampingnya adalah bisa menerima hantaman benda keras ke perut. Ya. Kemudian misalnya chest central power atau tenaga dasar dada. Kita bisa terima pukulan ke dada. Kemudian ulu hati juga sama. Kemudian ke tangan bisa memecahkan benda keras. Kemudian misalnya ke kaki bisa memecahkan benda keras. Kemudian juga bisa mukul besi. Kemudian juga pernafasan di leher, kepala, kita bisa dijerat leher. Itu sebenarnya titik utamanya itu adalah konsentrasi. Itu konsentrasi dan hati. Kalau hati kita jelek, itu yang pasti adalah dipukul sekuat apapun, setingkat sebesar apapun, pada waktu misalnya hati kita jelek, pasti itu pasti jatuh. Gitu. Kalau secara ilmiahnya nih kira-kira Pak Joko, tadi kan karena prosesnya nafas ya. Nafas. Lalu apakah di dalam nafas itu kemudian akan membentuk sebuah proses di dalam tubuh kita? Ya, ada body chemistry gitu ya. Kan di dalam kita ini ada titik-titik kimia di dalam tubuh kita. Apakah sehingga dari nafas itu menghasilkan energi tadi atau prosesnya gimana itu? Nah, itu energinya itu yang pertama pada waktu kita mengeraskan atau penyaluran ke tangan, ke kaki, atau namanya sekarang itu adalah full lock system. Full lock system penguncian seluruh tubuh. Nanti efek sampingnya itu TD-nya atau tenaga dasarnya itu kan akan terasa itu hangat badan kita. Jadi ada yang dirasakan. Ada yang dirasakan. Ya. Hangat dari tubuh kita. Baik. Kemudian kalau efek samping yang lain itu adalah sebenarnya konsentrasi. Bagaimana kita menerima pukulan, hantaman benda keras itu kita tidak jatuh. Awal kita latihan TD itu adalah masih menggunakan pengerahan otot. Pengerasan otot awalnya. Tadi kan Mas, pukul. Ototnya kuatin, pukulin. Nah, tapi untuk tingkat selanjutnya itu posisi nafas pun kita bisa dipukul kayak pas lagi nafas sudah bisa dipukul. Jadi yang tadinya TD itu bergerak atau berakumulasi itu dengan konsentrasi adalah pengerahan otot, tapi yang kedepannya itu pengerahan pikiran. Oh, jadi mainnya di pikiran, bukan bicara terkait dengan tenaga tadi ya, atau hawa tadi, bukan ya? Baik. Jadi nanti kedepannya itu TD-nya itu bersatu dengan tubuh kita. Jadi mind and body itu jadi satu. Jadi ada penguatan di mind and body tadi. Ada unsur lain nggak, misalnya spirit misalnya begitu, atau ada unsur? Tidak ya? Jadi hanya konsentrasi saja. Mind and body tadi yang dikuatkan. Mind and body itu. Gitu. Jadi bagaimana konsentrasi itu bisa menyalurkan TD. Kalau di awalnya kan bagaimana TD itu membuat orang tuh jadi konsentrasi. Baik. Tapi akhirnya ke depannya itu adalah konsentrasi itu menjadi bagaimana membuat TD itu dikendalikan oleh pikiran. Baik. Ada kayak level-level gitu nggak Pak? Kalau kita kadang-kadang baca itu kan bahwa level tenaga dalam itu seperti medan listrik atau medan magnet. Orang itu kalau tingkatannya makin tinggi, maka medan listrik atau medan magnetnya itu semakin lebar dari tubuh kita, misalnya begitu. Jadi apakah memang konsepnya begitu atau? Konsepnya sih kalau misalnya di Kateda itu adalah semakin tinggi level tingkatannya, itu pikiran yang melakukan pikiran kita. Jadi yang dikuatkan adalah di mindnya tadi. Iya, di pikiran kita. Nah, otomatis dengan pikiran itu kita tidak lagi yang namanya melakukan penyaluran itu ketika kita disentuh oleh benda keras. Gitu. Jadi pada waktu disentuh oleh benda keras, itu otomatis pikiran akan langsung meminta kepada tangan kita, badan kita, seluruh anggota badan kita itu untuk melakukan pengerasan secara otomatis. Tapi tidak otomatis ambil nafas gitu, tidak? Tidak. Oh, jadi tidak hubungannya langsung dengan nafas? Tidak. Ya? Tapi lebih ke mind tadi? Pikiran tadi? Oke, baik. Gitu. Jadi tingkatan pertama itu sabuk putih, kemudian sabuk kuning, kemudian ke hijau, ke biru, ke coklat, ke hitam. Nah, hitam itu sudah masuk asisten pelatih. Asisten pelatih. Jadi dari putih sampai ke hitam. Tadi 6 ya, 6 tingkat ya tadi. 6 tingkat itu dari dasar ya. Dasar ya. Dasar. Kemudian setelah
dari situ masuk ke tingkat pelatih 1, pelatih 2, kemudian pelatih kepala. Kemudian setelah itu masuk ke Board of Master. Oh, 9. 10 nih. Ya, di Board of Master itu masuk ke Master 4, Master 5, dan yang terakhir itu adalah guru besar. Master 4, Master 5, terakhir berarti ini ada 13 kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 13 tingkat sampai menjadi guru besar tadi ya. Jadi setiap tingkatan itu paling cepat 3 bulan. Paling lama itu sekitar 6 sampai 12 Jadi bulan. fokusnya ke, tadi kalau saya lihat di latihannya kan ada jurus-jurus, apakah itu juga termasuk yang harus dikuasai atau fokusnya kepada tadi nafas pencapaiannya tadi? Sebenarnya sih fokusnya ke nafas. Ke nafas ya? Ke nafas. Kalau jurus-jurus itu kan hanya metodologi, hanya olahraga saja. Olahraganya, gitu. Baik, oke. Jadi dalam hal ini sih, TD-nya ini yang kita latih itu adalah yang pertama itu meningkatkan konsentrasi. Kemudian yang kedua itu salah satu metode untuk mempercepat yang namanya penyembuhan penyakit. Jadi saya jamin kalau misalnya ikut Kateda yang punya penyakit ambeien itu 100% tidak usah operasi. Hubungannya apa kira-kira? Karena pada waktu kita tarik nafas itu yang namanya anus itu, mohon maaf ya, itu ditarik ke atas. Harus naik ke atas. Naik total atau cuma separuh? Naik kadang-kadang total ya. Naik total ya. Jadi bukan seperti ngedan gitu. Iya, nah itu salah satu metode. Kalau ngedan kan ke bawah, ini jurus ditarik ke atas kan. Gitu. Nah itu banyak beberapa teman-teman murid ya yang ikut latihan itu setelah latihan dengan kami itu 100% sembuh. Malah sembuh ya. Iya. Alhamdulillah. Karena prosesnya memang narik ke atas ya. Narik ke atas ya, kemudian ditahan di perut. Dan perutnya pun tidak nekan ke bawah. Tidak nekan ke bawah. Jadi kalau dibilang tidak mungkin turun bro ya. Iya ya, hernia nah, itu, gitu hernia ya. Gitu ya. Nah, karena itu salah justru satunya. naik ke atas. Itu 100% pasti sembuh. Kalau penelitian Pak Joko udah bedanya nggak antara orang yang menekan ke bawah dengan naik ke atas? Ada. Kalau kita menekan ke bawah itu, kita menekan usus ke bawah. Itu yang menyebabkan yang namanya turun bro itu. Oke. Kalau dari sisi tenaga, beda? Kalau dari sisi tenaga, itu lebih bagus naik ke atas. Naik ke atas, karena ya. itu konsentrasinya ada di perut. Di perut, oke. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalau di bahasa kungfu itu titik datian gitu nggak? Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ke sana ya. Jadi saya juga melihat pertama kali ikut latihan Kateda ini, kok ada kakek-kakek umur 75 tahun dipukul bata, dihantam sama pipa besi, kok masih kuat? Masih gitu. kuat ya. Saya ikut Kateda itu kurang lebih umur 2 SMP. 2 SMP, ya. Alhamdulillah. Sampai Jadi, sekarang ya. Ini berarti udah berapa tahun ini? 90, hampir 30 tahun tadi ya. 30 tahun ya. 30 tahun nih latihan. Gitu. Ya. Iya. Jadi dengan silat ternyata kita bisa sehat. Sehat, betul. Betul. Kemudian yang kedua kita bisa percaya diri. Yang ketiga adalah silaturahmi. Silaturahmi tadi. Gitu. Nah ini sangat menarik ini para pecinta silat semuanya. Kalau kita lihat obrolan dengan Pak Joko ini, memang kan sesuatu yang berbeda dengan konsep yang di Silamba ya Pak Jumail ya. Ada samanya atau sangat? Ada persamaannya Pak, dari segi pernapasannya ada. Pernapasannya ada samanya, sama juga nafasnya naik juga ya? Sama. Oh, jadi tidak ditekan ke bawah juga ya? Kalau Pak Joko tadi menerangkan adanya tarik napas sekali, buang 3 kali. Nah, kalau di saya balik. Oh balik? Jadi kalau ada saya pernapasan satu sisi. Satu sisi, gimana tuh? Sisi. Tarik dari hidung, keluar dari hidung. Oh, jadi masuk hidung, keluar hidung. Nah, itu persamaannya tuh. Ada juga persamaan juga? Persamaan ya. Jadi kita semua tarik nafas itu tidak menggunakan buang di mulut. Ya kan kalau seperti mohon maaf teman-teman di Merpati Putih kan mendesis kan lewat mulut kan. Iya, lewat mulut. Nah, itu lewat hidung. Jadi jadi keluar masuk lewat hidung. Oke. Begitu. Ada persamaannya dengan Silamba. Ya, jadi ada samanya juga di sini, tapi cuma sistem cara nariknya mungkin beda-beda metode tadi kan. Ada satu sisi, ada yang ngambil langsung keluar. Kalau Kateda tadi kan ada 1, 2, 1, 3. Mungkin ada yang lain yang tidak disebutkan mungkin ya. Rahasia mungkin kali ya. Kalau pengen belajar secara khusus maka tentu harus datang langsung. Jadi acara ini para sahabat pencinta semua adalah untuk membuka cakrawala kita tentang dunia persilatan kita. Khususnya hari ini tentang masalah pernafasan. Dan tentu kalau ingin belajar nggak bisa lewat YouTube, harus datang langsung. Silahkan kalau belajarnya adalah Silamba, datang ke tempatnya Pak Jumail dan perguruan Silamba yang lainnya. Dan kalau untuk Kateda, PTI juga datang ke Pak Joko dan murid-murid di seluruh Indonesia ini ya. Semuanya banyak tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Papua misalnya gitu ada ya. Kalau ada misalnya kan nanti ada yang saya di Papua pengen belajar. Ada insya Allah ya. Insya Allah ada. Jadi dalam hal ini kita
punya kelas itu di IPDN. Jadi IPDN itu adalah tempat di mana para pemimpin-pemimpin daerah bersekolah. Jadi setelah mereka lulus, mereka insya Allah akan melanjutkan. Jadi orang IPDN, mohon maaf ini, udah biasa memang dipukulin ya? Kayaknya udah biasa dipukulin ya. Dulu sempat ada kasus-kasus itu berarti setelah belajar kateda atau belum itu ya? Iya. Sempat ramai kasusnya kan dipukul-pukulin itu ya? Iya, jadi kalau teman-teman yang mau ikut masuk ke sekolah kemiliteran, ya ikutlah kateda atau sinamba, supaya kalau misalnya dipukul sama senior itu udah siap gitu. Karena kita beda sama petinju. Kalau petinju kan dipukulin itu mereka karena biasa dipukul kan. Tapi kalau kita tidak pernah dipukul tiap latihan, hanya konsentrasi, nafas, kemudian dites dipukul, dan dipukul itu disesuaikan dengan posisi tingkatannya. Kalau misalnya sabuk yang putih itu dipukul dia pelat tak gitu. Tapi kalau sabuknya yang tingkat tinggi itu udah bener-bener pakai TD juga gitu. Jadi kalau kayak pernah ngeliatin mukulin apa namanya lempengan besi. Itu memang seperti itu ya. Itu tingkat berapa itu? Itu mulai dari tingkat sabuk coklat. Coklat itu berarti tingkat 5 tingkat tadi 5. Ya? Coklat 5. Tapi cara mukulnya pun dia masih coklat itu masih menggunakan tenaga kasar. Jadi mukulnya pun pelan-pelan gitu. Tapi kalau udah tingkatan sabuk pelatih atau sabuk asisten pelatih, itu mukulnya itu sudah menggunakan konsentrasi pikiran. Jadi pukulnya tapi setelah itu tidak ada cedera, tidak ada patah-patah. Kalau sekarang ini kan lagi rame video sebutlah fulanah gitu ya, yang mukulin tembok kemudian beton kemudian bisa pecah, itu sebenarnya hal yang biasa sebenarnya. Itu hal yang biasa. Hal biasa ya, tidak perlu dianggap sesuatu yang hoax gitu ya. Hoax atau magic enggak? Magic enggak ya, karena memang biasa, termasuk banyak silat termasuk kateda dan silamba yang biasa memukul hal itu bisa sampai pecah dan segala macam ya. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali diskusi kita terkait dengan tenaga dalam, dan memang hampir semua silat, walaupun mungkin ada juga yang tidak ada ya, bahwa selalu ada tenaga dalam berupa pernafasan. Entah itu dapatnya bagaimana prosesnya, napasnya kan beda-beda tadi ya. Mungkin ada yang, saya baru tahu tadi ada ambil hidung, keluar hidung, itu kan biasanya orang ambil hidung, keluar mulut gitu ya. Ada napas perut, ada napas dada, itu biasa gitu ya. Dan penyaluran yang lainnya. Di kateda kebalikan dari saya. Gitu. Kalau Pak Kateda kan Pak Joko tadi menerangkan tarik 1 kali, keluar 3 kali, tarik lagi, itu nggak boleh putus. Oh, nggak boleh putus. Di kita pun sama seperti itu. Ada dampak buruk nggak misalnya salah berlatih di masing-masing perguruan ini, kemudian bisa muntah darah atau apa gitu misalnya? Sampai nggak dapat gitu. Memang kalau pernapasan harus banyak konsentrasi. Tadi kan misalnya gini, ada orang yang coba-coba nih belajar napas sendiri deh, misalnya begitu. Bahaya nggak kira-kira ada orang-orang yang begini itu akhirnya berdampak? Metodenya mungkin bisa berbahaya. Dia harus punya metodenya sendiri. Metodenya yang harus diketahui dengan benar ya. Terkadang kan banyak ngeliat video begini. Itu sekarang kan zaman YouTube nih, yang ngerinya kan belajar lewat YouTube kemudian merasa bisa, akhirnya mohon maaf nih, entah itu muntah darah atau kerusakan saraf atau yang lain-lain misalnya begitu ya. Kalau di ini perguruan tidak pernah terjadi hal seperti itu ya. Insya Allah. Ada anak bandel misalnya gitu terus nyoba-nyoba itu sendiri. Belum ada. Alhamdulillah. Mengajar, alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya belajar dengan YouTube itu kalau disilat, kalau menurut saya itu ya tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Karena yang namanya disilat itu adalah etika. Jadi kita harus punya guru. Punya guru, betul. Tidak akan mungkin ada kita kalau misalnya tidak mungkin ada kita kalau tidak ada guru. Jadi dalam hal ini kita sama guru itu harus hormat. Betul. Harus karena ada dengan adabnya. Dengan adanya guru tersebut menyebabkan silat itu tidak akan tidak akan liar. Gitu. Jadi dalam hal ini bukan berarti kita bisa nyabut nih ilmunya, tidak sih. Hanya kita bisa melihat, oh ternyata di silat itu mesti ada etikanya gitu. Dan tidak pernah juga di latihan silat itu sampai dipukul muntah darah atau meninggal, tidak ada. Belum pernah kejadian. Itu, ya. Malah yang ada adalah pada waktu dipukul pingsan, dihitung sama kita 1, 2, 3, 4, 5, berdiri lagi kita pukul lagi. Begitu. Tapi bukan berarti dipukul disiksa, tetapi kita sembuhkan dulu, sembuhkan. 1, 2, 3, kalau kita bilang
oke, siap. Kalau dia bilang, oke, siap. Dan kita dengan seperti itu menumbuhkan mental. Penguatan mental. Sehingga dia tidak putus asa, tidak pantang menyerah. Itulah gunanya silat. Membuat karakter anak-anak itu menjadi baik. Betul. Salah satu tidak pantang menyerah. Nah ini para pecinta silat semua. Jadi belajar itu sanatnya harus jelas dengan guru-guru. Betul. Jangan sampai menyantumkan sanat guru kita adalah kiai YouTube misalnya gitu ya, kiai Google misalnya gitu. Harus nama orang yang jelas gitu ya. Atau ngangkat diri sendiri jadi guru besar ya, nggak bisa juga. Gurunya siapa? Ya siapa aja lah. Kadang-kadang itu kan jadi nggak jelas sanatnya. Kita harus menghormati tadi adab tadi ya Pak Joko. Pak tadi sampaikan bahwa adab ini penting banget kepada guru dan kita tentu akan mendapatkan ilmu yang benar-benar ketika dari guru karena memang diarahkan, ada salah sedikit gerakan pun langsung dibetulkan. Ya, jadi kita tidak akan mendapatkan efek buruk dari belajar. Kalau belajar sendiri ya efeknya. Dua, ketiga kebarokahan lah insya Allah ya. Itu barokah. Barokah. Itu yang dicari sebenarnya sih. Betul, bermanfaat di dunia wal akhirah insya Allah gitu. Nah, baik, demikian tadi diskusi kita terkait dengan tenaga dalam di dalam dunia persilatan. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement, penutupan apa yang mau disampaikan dari Pak Jumail ataupun Pak Joko? Ya, kalau dari saya adalah dengan masa pandemi COVID-19 ini, kita insan silat itu mesti rajin latihan sehingga bisa meningkatkan yang namanya imun tubuh kita, sehingga kita tidak terkena oleh yang namanya virus COVID-19 ini. Jadi tetap semangat, tetap sehat, dan selalu hidup sehat insya Allah ke depannya. Mungkin itu ya Ustaz. Terima kasih banyak Pak Joko. Pak Jumail? Terima kasih. Khususnya buat ikhwan Sinlamba yang ada di seluruh Indonesia di masa pandemi ini, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah bahwa senjata orang Muslim adalah doa. Doa ya, Masya Allah. Doa. Mudah-mudahan semua ikhwan Sinlamba yang ada di seluruh Indonesia bakal Allah jauhkan dari segala amin, amin, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan khususnya di Indonesia ini diangkat penyakit. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jumail dan Pak Joko atas sharing pada kesempatan hari ini terkait dengan dunia silat dan khususnya masalah pernapasan. Mudah-mudahan tadi yang sampaikan tadi menjadi amal jariah kita, amal soleh kita tadi, dan dipesankan oleh guru-guru kita tadi, terus kita belajar silat agar kita sehat insya Allah, imun kita tumbuh sehingga kita tidak terkena COVID. Kuatkan doa, ikhtiar kita bahwa silat adalah doa adalah bagian senjata dari umat Islam. Ya, kemudian terus bersemangat mengembangkan silat dimanapun dan apapun kegiatan kita, terus bersemangat karena ini merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan insya Allah bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Demikian tadi kami semuanya pamit, mudah-mudahan bermanfaat dan bertemu pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.